Irjen Dimas Hindu mengeluarkan SE tentang larangan bagi SN menjadi bakta sampradaya asing. Pelaksanaan tidak optimal. Kenapa sampradaya-sampradaya yang kita lihat sekarang seperti Hare Krishna dan seterusnya, itu mereka membawa budaya India. Gubernur Bali Wayan Koster membuka seminar nasional Mawali Reng Uluning Kerta yang digelar oleh Forum Gerakan Adat Nusantara Porkas Provinsi Bali di Gedung Kesirarnamo Tawan Budaya Provinsi Bali Jumat 3 April 2026. Menurut Koster, menjaga budaya bukan hanya soal pelestarian, tetapi juga strategi mempertahankan daya saing pariwisata dan ekonomi Bali di tingkat global. Jika budaya rusak, maka daya tarik Bali akan hilang, tegas Koster. Kegiatan seminar ini bertujuan memperkuat Dresta Bali serta mendorong ketahanan ideologi lokal dari intervensi sampradaya asing. Seminar ini merupakan rangkaian dari deklarasi Catur Satya Sakti yang dihadiri ribuan kerama Bali. Acara ini menekankan pentingnya menjaga taksu dan adat Bali melalui penguatan tradisi lokal. Agenda kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Catur Satya Sakti yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Forgas Indonesia, Ida Cokorda Gede Brasika Putra, SH. Adapun 4 poin utama dalam deklarasi tersebut adalah 1. Menegaskan status sebagai umat Hindu Dresta Bali dan Nusantara serta warga negara RI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 2. Berjanji menjaga kelestarian ajaran leluhur dari pengaruh sampradaya asing dan ideologi transnasional. 3. Berbakti demi mewujudkan Bali yang maju, sejahtera, dan bahagia melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali. 4. Menjaga adat istiadat, tradisi, dan budaya kearifan lokal Bali. MDA Bali bersama Pemda dan PHDI Bali membuat SE bersama menolak sampradaya asing. SE tidak optimal dan hanya MDA yang produktif. Oh ya, terus terang saya baru tahu ada SE yang dibuat oleh Pemda Bali, PHDI Bali, dan MDA Provinsi Bali. Yang saya ketahui adalah MDA dan PHDI Provinsi Bali menelurkan SKB atau Surat Keputusan Bersama yang isinya membatasi kegiatan sampradaya di luar ashram. Jadi Hare Krishna boleh melakukan kegiatannya di ashram, bukan dilarang. MDA, PHDI, Pemda Bali tidak punya hak untuk melarang sampradaya yang sudah terdaftar dan sah secara hukum di NKRI ini. Tadi kalau tidak salah dengar, SE tidak optimal. Hanya MDA yang produktif. Wah, udah ngerti saya itu. Tapi yang jelas, seminar ini tidak mengundang PHDI Provinsi Bali. PHDI Bali saja tidak diundang, apalagi organisasi spiritual itu seperti ISKCON atau Hare Krishna dan organisasi-organisasi spiritual lainnya yang dicap sebagai sampradaya asing yang membawa ideologi transnasional. Padahal saya mendapat info akte pendiriannya di negara Indonesia dan pengurus organisasinya juga orang Indonesia. Kemudian ada istilah ideologi transnasional. Memangnya semua itu negatif. Dan memangnya Weda, Epos Ramayana dan Mahabharata, Bhagavad Gita itu datangnya dari mana? Kalau sudah disebut Sanatana Dharma, itu sifatnya universal.
tidak dibatasi oleh negara, etnis, bahkan agama. Sebagaimana disebutkan di dalam Kakawin Sutasoma, tanhana dharma mangerua. Artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Dirjen Bimas Hindu mengeluarkan SE tentang larangan bagi SN menjadi bakta sampradaya asing. Pelaksanaan tidak optimal dan di sisi lain memberi rekomendasi pengesahan PDI yang merangkul sampradaya asing. Kayang Dirjen Bimas Hindu kena sorot. Padahal konstitusi sudah memberikan kebebasan setiap warga negara punya hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selama ajaran itu tidak sesat, baik disampaikan oleh samperdaya lokal, samperdaya asing, atau siapapun, atau organisasi spiritual apapun, selama itu memiliki nilai satyam, siwam, sundaram, kebenaran, kesucian, dan keindahan. Loh, why not? Kenapa dilarang? Ada semacam kecurigaan, bahkan mungkin tuduhan samperdaya asing itu mengancam atau bahkan sudah merusak budaya Bali. Nah, sebagai dampak, organisasi spiritual itu membawa budayanya sendiri di dalam melakukan kegiatan di daerah ini. Benarkah itu? Kenapa sampradaya-sampradaya yang kita lihat sekarang seperti Hare Krishna dan seterusnya, itu mereka membawa budaya India? Karena mereka sebenarnya dirancang untuk orang bule yang tak miliki budaya mereka sendiri. Mereka bukan dirancang untuk orang timur. Saya juga mendapat info ada organisasi spiritual seperti SSG. Mereka itu melakukan bhajan dengan melantunkan lagu-lagu India. Itu karena yang ikut di acara bhajan itu tidak semuanya etnis Bali yang berbudaya Bali, tetapi itu hanya dilakukan di altarnya atau di tempat kebaktiannya itu. Oleh karena diikuti oleh berbagai etnis, berbagai warga negara, dan bahkan berbagai penganut agama, maka ya mereka melantunkan lagu-lagu kerohanian yang isinya memuja dan memuji Tuhan yang Maha Kuasa atau manifestasinya yang bisa diikuti oleh semua peserta. Tetapi khusus yang di Bali, menurut info yang saya terima, di situ juga diselipkan kidung warga sehari. Kita udah memiliki budaya kita. Agama rakyat itu adalah adat istiadat menurut kesukuan kamu. Kamu lahir menurut karma kita masing-masing, kita lahir dalam adat tertentu, tempat tertentu, keluarga tertentu. Sedangkan sampradaya itu sebenarnya lebih merupakan bisama setempat. Jadi misalnya agama Bali, ritual-ritual orang Bali, masyarakat Bali itu berbeda dengan sampradaya Shaiva Siddhanta yang sekarang mayoritas di Bali. Siapa guru besarnya Shaiva Siddhanta? Dangyang Nirartha dan keturunan-keturunan beliau di Geria. Mereka yang membentuk peraturan-peraturan pemujaan secara formal. Tapi agama rakyat Bali sendiri seperti upacara-upacara mereka, kebiasaan mereka, tarian-tarian, seni budaya itu masih berjalan beriringan. Jadi sampradaya itu sebenarnya lebih menyangkut kepercayaan, teologi, Brahma Widya, Para Widya, penafsiran kitab suci. Sedangkan agama rakyat lebih bersangkutan dengan tradisi, adat, pengolahan masyarakat, dan seterusnya. Jadi mereka membentuk kitab agama di masing-masing sampradaya untuk mewarisi dengan tepat pemujaan mereka seperti apa, meja. Pernah ada tuduhan pengikut ISKCON meninggalkan adat istiadat Bali
atau bahkan keluar dari desa adat Bali. Wah, kalau mereka itu berada di luar Bali atau bukan beragama Hindu, maka wajar mereka tidak mengikuti adat istiadat Bali atau masuk dalam warga desa adat Bali. Tetapi bagi penyembah yang beragama Hindu tinggal di Bali tetap mendesa adat. Bahkan saya mengenal ada tokoh Hari Krishna menjadi ketua dadio di Merajanya, dan mereka memiliki kontribusi yang ya cukup berarti lah bagi warganya. Ini ada pernyataan pengurus ISKCON di media sosial. Pengikut Hari Krishna atau ISKCON di Bali pada dasarnya tetap mengikuti adat istiadat, antara lain menjadi kerama desa adat, bersembahyang ke pura, membanten, melakukan pemujaan di sanggah, merayakan hari suci, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh Hari Krishna itu? Nah, ini beritanya yang saya kutip. Kami memiliki 4 prinsip pengaturan: tidak ada hubungan seks terlarang, tidak makan daging, tidak berjudi, dan tidak mabuk. Jadi kami tidak mengonsumsi narkoba, merokok, dan lain-lain. Kami bahkan tidak minum teh atau kopi. Jadi 4 prinsip inikah yang dinilai bertentangan dengan tradisi atau kearifan lokal Bali? Parah nih, parah. Ya, saya percaya kalau ada penyembah yang berbuat yang tidak sesuai atau ya katakanlah tidak menyenangkan dengan ada penghinaan dan lain sebagainya. Tapi kan itu oknumnya, tidak semua begitu. Tidak kebijakan organisasi. Dan saya kira di semua agama ada saja oknum-oknum yang berbuat yang enggak yang melanggar norma agama. Tapi sekali lagi itu oknum, bukan ajaran organisasinya. Nah, lalu benarkah samperdaya asing itu mengancam kelestarian tradisi lokal? Saya tidak tahu apakah mereka mengancam atau tidak, tapi yang jelas faktanya tradisi lokal atau budaya Bali masih lestari dan bahkan berkembang. Misalnya dulu saya hanya mengenal ada tarian Rejang Renteng. Kemudian saya mengenal tarian Rejang Dewa. Dan di dalam perkembangannya ada beberapa tarian Rejang lain. Lalu tradisi Karauhan atau orang Trans. Wah, di sebuah pura saya saksikan langsung. Kalau dulu ada 5 atau 10 orang Karauhan, sekarang bisa 50-an. Tradisi Karauhan itu masih lestari dan bahkan berkembang. Nah, coba lihat ini. Ada anak-anak yang menggambal. Ada anak-anak yang main topeng. Saya kira kalau ada orang yang cemas budaya Bali akan sirna oleh pengaruh samperdaya asing, itu namanya kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Pak Wayan Koster sampai berusaha untuk melestarikan anak ketiga dan keempat, yaitu Nyoman dan Ketut, agar bisa mewarisi budaya Bali. Coba lihat faktanya. Orang asing
yang tidak memiliki nama depan Nyoman dan Ketut ikut melestarikan budaya Bali. Mereka melakukan pemujaan dengan mengucapkan mantra disertai membunyikan genta atau bajera. Demikian pula di dalam seni tari. Mereka ikut melestarikannya. Bahkan ada orang asing yang belajar menarikan rangde. Mereka tampak bisa menarikannya dengan bagus. Dalam seni karawitan, lihat, ini orang asing yang bergambar. Nama depannya tidak ada Nyoman dan Ketut. Dan banyak lagi contoh yang lain yang bisa diungkap. Dan apakah pemerintah mereka melarang warganya untuk belajar budaya asing? Justru yang saya dengar ada beberapa orang asing yang belajar di ISI, belajar budaya Bali, diberi beasiswa oleh pemerintahnya. Nah, semeton, kalau kita menyimak fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, lalu apa sih sebenarnya tujuan Porgas menyelenggarakan seminar sebagaimana diungkapkan tadi? Ada netizen menilai seminar ini dilakukan untuk pengalihan isu soal sampah. Tapi bagaimana pendapat semeton? Silahkan tulis komen di kolom komentar. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.